Halo sahabat Olala Movie, senang sekali Olala bisa hadir kembali untuk kalian. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Di kesempatan kali ini, Olala akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Sisterhood yang dirilis pada tahun 2019. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukungannya supaya channel ini semakin berkembang dan terus maju pantang mundur dengan cara seperti di bawah ini. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Doyun yang sedang sibuk mengerjakan tugas dengan laptopnya. Tidak lama kemudian ketika sedang fokus, seorang wanita yang bernama Yung Yung menghampirinya. Bukannya memberi semangat, Mbak Yung Yung malah menerobos hutan pisang raja milik Doyun. Dan kemudian mereka melakukan jelepak-jelepok di tempat itu juga. Usut punya usut, semua aha ehe oho itu hanyalah mimpi belaka. Pagi hari pun datang. Doyun yang sedang terkapar di meja kerjanya, saat itulah wanita yang bernama Mingjung datang menertawakan Doyun yang melihat tunas pisang rajanya mau menjebol kolornya. Skin berpindah saat Mingjung sedang sarapan. Doyun yang baru saja bangun ikut-ikutan untuk menyiapkan sarapan. Ketika duduk, Doyun gak fokus karena mimpinya semalam masih terbayang-bayang. Mata Doyun jelalatan kemana-mana ketika melihat Minjung duduknya kang nikang. Tapi karena Minjung sudah selesai sarapan dan segera berangkat kerja, mereka ya tidak melakukan apa-apa. Singkat cerita, ketika Doyun sedang mempersiapkan makanannya itu, tiba-tiba wanita yang bernama Titi masuk sambil teroleng-oleng. Sepertinya dia habis party semalaman. Doyun mengajak untuk sarapan bersama. Namun, dia ingin mengganti baju terlebih dahulu. Suatu godaan bagi seorang pria yang ngontrak dengan para wanita. Si Titi enak-enak aja buka pakaian tanpa menutup rapat pintu kamarnya. Pisang Raja Doyun tiba-tiba mulai bereaksi. Namun, Doyun yang sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melanjutkan masak sembari membayangkan apem tembem milik temannya. Singkat cerita, Titi sarapan dengan Doyun. Dan ketika selesai makan bersama, Titi harus berangkat kerja. Entah ada angin apa, tiba-tiba Titi menitipkan pembungkus apem tembem dan bakpao rasa-rasanya kepada Doyun dan meminta tolong untuk dicucikan. Nggak cuma tugas cuci aja, ternyata Doyun juga diminta untuk korah-korah piring sekaligus bersih-bersih rumah. Ketika Doyun sedang menikmati cucinya, pikiran Doyun traveling kemana-mana. Tiba-tiba seseorang datang untuk bertamu, dan Doyun bergegas membuka pintunya. Dan ternyata seorang wanita cantik yang aduhai, di mana itu adalah Yung Yung yang semalam hadir di dalam mimpinya. Doyun terpesona dengan kehadiran Yung Yung itu. Yung Yung ternyata adalah teman dari Minjung. Tapi karena Minjung sedang pergi, Doyun memintanya untuk menunggu di ruangan tamu sambil mengintip tamu cantik itu dari balik pintu. Doyun membayangkan adegan celepak-celepok yang dia mimpikan semalaman. Lalu Skin berpindah kepada Titi yang berada di kantornya dan merasa kepanasan di hadapan bosnya yang bernama Pak Wancu dan berniatan untuk menggodanya supaya dia mendapatkan persenan yang besar karena mendapat proyek besar dari Pak Wancu. Sekejap kemudian Titi menawarkan bakpao rasa-rasanya dan karena Pak Wancu ini adalah pemburu apem tembem yang ahli, mereka berdua akhirnya melakukan jelepak-jelepok bersama. Sore hari pun tiba. Di kontrakan Minjung sudah pulang. Tetapi tamu Minjung gak mau lama-lama menunggunya. Akhirnya Doyun menyampaikan kepada Minjung bahwa temannya besok akan datang lagi karena tadi Minjung lama gak kembali. Keesokan harinya Minjung bersiap karena temannya akan datang. Dan tak lama kemudian Yung Yung pun datang. Ternyata Minjung ini adalah desainer pengantin. Dan Yung Yung meminta bantuan Minjung membuatkan baju untuknya. Setelah lama mengobrol desain ini dan itu, Minjung bersiap-siap mengukur panjang kali lebar tubuh Yung Yung. Suatu pemandangan yang aduhai. Pengukuran baju itu dilanjutkan dengan aksi apem makan apem. Wow, apem makan apem. Aduh.
Karena aksi apem makan apem itu ternyata menimbulkan suara aha ehe oho yang luar biasa. Doyun keluar kamar dan memastikan semua anggota kontrakan baik-baik saja. Tanpa disengaja Doyun melihat aksi apem makan apem yang dilancarkan oleh Minjung dan Yungyung. Minjung yang selesai melakukan celepak-celepok dengan Yungyung, Minjung langsung pergi membeli bahan dan aksesoris untuk gaun customernya itu. Ketika Minjung pergi, Doyun ternyata diberi kesempatan untuk beraksi. Dia penasaran sekali kepada Yungyung yang hadir di dalam mimpinya itu. Di luar dugaan, Yungyung habis melakukan aha ehe oho itu. Tiba-tiba badan Yungyung panas. Dengan hati yang sangat gembira, Doyun langsung membantu Yungyung untuk istirahat. Karena Doyun yang ingin merubah mimpinya menjadi kenyataan, kesempatan yang ada di depan mata nggak dia sia-siakan. Dan perhatian yang super duper ekstra, Doyun berhasil membuat Yungyung kesemsem. Dan akhirnya Doyun dan Yungyung melakukan celepak-celepok aha ehe oh. Singkat cerita, di keesokan harinya, Yungyung datang lagi di kontrakan itu. Minjung dengan sigap melayani customernya lagi. Ketika sedang fokus bersama Yungyung, Minjung ditelepon oleh Titi yang melupakan barang pentingnya di rumah. Sebagai teman kontrakan yang baik, Minjung segera pergi mengantarkan barang penting Titi ke kantor. Yungyung yang sedang tinggal sendirian mencoba mencari kesibukan. Ternyata Yungyung yang sedang ketagihan pisang raja Doyun. Ketika dicari-cari, Doyun ternyata tertidur di meja karena semalaman bekerja berat membuat naskah-naskah video. Yungyung cengar-cengir sambil tersipu malu melihat laptop Doyun yang banyak link video mantap-mantapnya. Aduh, ternyata Doyun suka koleksi mantap-mantap. Yungyung merasa terpanggil dan membangunkan Doyun. Dan apa yang ada di mimpi Doyun menjadi kenyataan. Persis seperti apa yang dibayangkan Doyun. Dia akhirnya melakukan celepak-celepok aha ehe oho lagi yang sangat hebat bersama Yungyung. Dan akhirnya Yungyung mewujudkan mimpi si Doyun. Dan film pun selesai. Oke, segitu aja sahabat Olala yang bisa Mimin ceritakan tentang alur cerita film dari The Sisterhood. Semoga kalian semua terhibur. Dari film ini kita jangan ambil segi negatifnya ya sobat. Kita ambil saja segi positifnya, yang itu mimpi bisa jadi kenyataan. Jadi janganlah berhenti untuk selalu bermimpi dan kejarlah apa yang sudah kalian impikan sampai menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk dukungannya sobat dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari Olala Movie. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.